Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat GHRAYBEH. Pokoknya ini sweet ya, makanan manis dari Timur Tengah seperti dari Suriah. Pokoknya makanan manis lah dari Timur Tengah. Nah, ini enak banget, lembut, wajib dicoba di rumah. Bagaimana cara pembuatannya? Tonton videonya sampai habis. Dan untuk bahan-bahannya di sini ada bahan utamanya ya teman-teman. Ini harus pakai ghee atau samin ya. Nah, untuk resepnya silahkan kalian cek di kolom deskripsi dan juga di dalam video ini. Oke? Nah, ini kan 1 cup ya saminnya atau ghee. Kemudian setengah cup ya. Ini saya pakai ukurannya cup. Jadi setengah cup gula halus ya. Ini kalau kalian nggak punya cup, misalkan kalian pakai gelas ya, harus ukurannya sama. Misalkan saminnya satu gelas ya. Gulanya juga harus setengah gelas gitu ya. Terigunya juga harus sama. Misalkan ukurannya gelas, harus pakai gelas itu juga ya. Nah, kemudian akan saya mixer. Kurang lebih ini cuma 3 menit atau 2 menit aja, cuma sampai tercampur rata aja ya guys. Nah, kalau sudah tercampur rata, tercampur seperti ini, kemudian akan saya kasih terigunya 3 cup ya. Tapi kalau kalian jangan dulu 3 cup, kasih dulu 2 atau 2,5 ya. Takutnya kan macam-macam ghee itu ada yang nabati, ada yang hewani ya. Jadi kalian kasih dulu 2 dulu atau 2,5, takut kekerasan gitu. Karena saya udah tahu gitu, jadi saya kasih langsung ya. Nah, ini kalian nggak usah di mixer ya, cuma karena sayang masih ada saminnya di dalam mixer ini, pada mixernya, jadi saya mixer sebentar. Kayak gini aneh, cuma biar keluar aja itunya yang nempel-nempel. Kemudian akan saya uleni pakai sendok, pakai tangan boleh ya. Pokoknya yang penting tangan kalian sudah dicuci bersih ya. Udah diaduk seperti ini saya pakai spatula. Boleh kalian pakai sendok, pakai tangan, cuma kan ini masih lengket ya itunya saminnya. Jadi nanti kalau udah tercampur rata sebentar, kemudian akan saya uleni pakai tangan ya. Bukan diuleni-uleni ya, biar agar tercampur rata. Kemudian tingkat kekerasan sama kelembutannya udah cukup apa belum. Kalau masih lembek, kalian boleh tambah ya. Tapi jangan ditambah banyak-banyak terigu ya. Nantinya ini keras, karena ini teksturnya kayak kue kering tapi lembut gitu. Pokoknya wajib dicoba di rumah teman-teman. Ini enak banget. Pokoknya the best lah.
udah lembut seperti ini. Nih, ini udah nggak lembut, udah nggak keras, pas banget ya. Kemudian akan saya cetak. Cetaknya pakai tangan nih, seperti ini ya. Nih, kalian boleh buatnya kecil-kecil. Seperti ini juga bisa ya. Nih, kalau saya ini ukurannya besar aja. Nih, kalau kalian nggak punya ini kacang apa ini namanya? Pistachio apa-apa gimana saya nggak tahu kalau bahasa Arabnya pusto ya. Nah, kalau kalian nggak punya nggak apa-apa, cuma dilipat kayak barusan. Nah, udah nggak usah dikasih apa-apa lagi ya. Nah, kalau udah penuh kayak gini nih ya, dicetaknya misalkan di loyangnya, kemudian kalian panggang kurang lebih 15 menit dengan api bawah, jangan pakai yang atas ya, karena ini putih, nggak boleh ada kuning-kuningnya atau apa gitu, jadi panggang atasnya nggak boleh ya, cuma ini bawah aja. Kemudian panggang 15 menit, dan sebelum dipanggang jangan lupa ya, nyalain dulu api ovennya biar panas, kemudian di suhu 160 ya waktu pas dimasukinnya, biar tidak gosong 15 menit ya teman-teman. Pokoknya udah kuning bawahnya udah. Kadang-kadang nggak kuning bawahnya juga nggak apa-apa, yang penting udah kering ya. Dan jangan sampai dipegang di dalam oven ya, karena itu kalau belum masih di dalam oven itu masih lembek. Sekarang udah mateng, ini yang pertama saya udah mateng. Kalau keluar dari oven jangan dulu diangkat ya, dimasukin kemana gitu, pokoknya harus dingin dulu baru bisa dipegang ya, karena kalau masih panas bisa dipegang, ini masih lembut, masih lengket ya. Ini kan bukan, kalau di kita kue kering gitu pokoknya beda dari kue kering, ini ngeprul ya. Pokoknya kalau udah bener-bener dingin baru boleh diangkat kayak gini, karena kalau masih panas nggak bisa dipegang, masih lembek gitu, bukan lembek gimana gitu, pokoknya kalian boleh coba di rumah ya, biar kalian tahu ini enak banget. Nah, dan ini yang keduanya, ini jadinya satu toples dan juga satu piring tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini wajib dicoba di rumah. Bagus banget untuk lebaran, kalau buat acara ada tamu di rumah lah gimana, pokoknya. Ini pokoknya enak. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga bermanfaat.